Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Amma ba'd. Pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala karunia-Nya, karena atas segala limpahan rahmat-Nya, wabil khusus limpahan nikmat sehat kepada kita semua. Selawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya dan kita semua. Sahabat netizen yang berbahagia, apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa pada hari ini bisa berjalan atau bisa ditunaikan sampai waktu berbuka nanti dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Sahabat netizen yang saya hormati, ini perlu disampaikan terlebih dahulu bahwa kenapa saya menggunakan diksi sahabat. Ini adalah landasan filosofisnya bahwa sahabat itu adalah satu orang yang selalu hadir, yang selalu ada di saat 1001 orang melupakan Anda. Itu adalah filosofi dari kenapa menggunakan diksi sahabat pada pertemuan kita kali ini. Baik, sahabat-sahabat netizen yang saya hormati, menemani waktu aktivitas sahabat pada siang hari ini, kami dari KPU Kabupaten Cirebon ini menggelar program acara yang diberi nama adalah kelas ngademi COVID-19, yaitu ngaji demokrasi di masa COVID-19. Ini adalah bagian dari ikhtiar KPU Kabupaten Cirebon, bagian dari upaya Kabupaten Cirebon dalam rangka mengedukasi masyarakat terkait dengan pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, oleh karena itu program ini adalah rutin dilaksanakan setiap minggu, yaitu pada hari Rabu, dan disiarkan secara live di Facebook dan di Instagram KPU Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, netizen, sahabat-sahabat netizen bisa berinteraksi dengan kami di sini lewat kolom komentar, bisa itu dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan yang nanti akan kita coba jawab oleh narasumber di acara ngademi ini. Dan pada siang hari ini adalah acara ngademi COVID-19 yang perdana, dan setiap minggunya juga bagi netizen yang beruntung dengan mengirimkan pertanyaan lewat komentar tadi akan mendapatkan merchandise yang telah disiapkan dari kami. Baik sahabat-sahabat netizen yang berbahagia, bahwa pada acara ngademi COVID-19 kali ini kita mengambil tema tentang ibadah puasa dan peningkatan kesadaran berpartisipasi dalam pemilu atau pemilihan. Kita tahu bahwa partisipasi bagian dari tolak ukur kinerja sebenarnya, kinerja dari penyelenggara terkait gelaran pemilihan itu sendiri. Dan dalam beberapa literasi dijelaskan ada beberapa faktor yang mendorong tingkat partisipasi masyarakat itu sendiri. Ada 5. Yang pertama itu adalah faktor kesadaran politik warga, kemudian yang berikutnya informasi politik, dan yang ketiga literasi internet, yang keempat adalah iklan politik, dan yang terakhir situasi ekonomi. Nah, untuk membedah hal tersebut di studio ini telah hadir narasumber kami. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ini
Pak Ketua ini sumringah sekali nih hari ini, senyumnya begitu ceria. Iya. Ya, mudah-mudahan puasa lancar ya Pak Ketua ya. Alhamdulillah lancar. Ya. Baik, Pak Ketua tadi sudah disampaikan di prolog bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pendorong, faktor tingkat partisipasi pemilih ya. Ada beberapa nama yang tadi disampaikan. Nah ini kalau kita kaitkan dengan tema kita pada kali ini seperti apa Pak Ketua? Nanti sebelum dipaparkan, saya sampaikan dulu kepada netizen bahwa di diskusi kita kali ini itu durasinya adalah 60 menit atau kita 1 jam. Nah oleh karena itu kita bagi menjadi 2 segmen. Segmen yang pertama adalah 30 menit ke depan nanti narasumber akan menyampaikan paparannya terkait dengan tema kita pada hari ini. Kemudian di 30 menit kedua kita buka sesi pertanyaan dari para netizen semua, dari para sahabat semua yang bisa membuat pertanyaan itu di kolom komentar Facebook kami di KPU Kabupaten Cirebon dan juga di Instagram kami. Baik, untuk lebih jelas saya persilakan waktu kepada Pak Ketua, Bapak Dr. Haji Sofidi MA untuk menjelentrehkan, untuk menjelaskan terkait dengan tema kita pada kali ini dan juga soal tadi faktor pendorong dari partisipasi masyarakat tadi. Waktu kami persilakan sepenuhnya. Terima kasih, Bang Apendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada tim ya, panitia khususnya Kang Apendi selaku moderator ya, dalam pelaksanaan hari ini yaitu menghadapi COVID-19. Kita mengambil tema ibadah puasa dalam meningkatkan kesadaran partisipasi dalam pemilihan umum. Ada 3 kata kunci di balik tema itu. Pertama, soal puasa. Yang kedua, terkait kesadaran. Yang ketiga, merupakan aksi dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah puasa sebagaimana kita ketahui banyak definisi, ya, banyak makna yang terkandung. Dalam kesempatan ini saya membagi bahwa ibadah puasa, khususnya puasa Ramadan, ya, dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase jasmani. Fase jasmani ini kalau kita gunakan dalam fase hari, berarti masuk pada 10 hari pertama. Nah, ibadah puasa dalam pengertian fase jasmani ini 10 hari pertama secara kemanusiaan kita dihadapkan pada penyesuaian secara fisik, penyesuaian terhadap kebiasaan makan dan minum, penyesuaian terhadap aktivitas yang sifatnya fisik. Dan biasanya pada pengertian puasa di fase ini, sah dan tidaknya puasa itu ditentukan oleh aspek fisik, ya, apakah makan, minum, ya, dan lain-lain yang sifatnya fisik. Yang kedua, puasa dalam fase nafsani. Puasa nafsani ini bisa dimaknai adalah puasa secara psikologis, ya, kejiwaan. Dalam fase ini kita masuk pada 10 hari kedua. 10 hari kedua itu bisa dimaknai adalah wawastuhu maghfirah, ya, artinya dalam proses pencapaian, ya, pengampunan. Puasa dalam pengertian nafsani ini sudah memasuki bahwa puasa tidak lagi diukur dari aspek
fisik jasmani, tetapi diukur dari aspek psikologis. Bahwa orang marah, kalau dilihat dari fase yang pertama, mungkin tidak disebut puasanya batal. Tetapi dalam fase kedua, orang marah yang berlebihan itu bisa menggugurkan, bisa membatalkan dari ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, ini fase ruhani. Nah, fase ruhani ini saya mencari-cari definisi agak sulit ya. 10 hari ketiga ini kalau dalam keumuman di masyarakat kita disebut adalah wa akhiruhu itqum minan nar. Ya, artinya fase di mana manusia secara psikologis, secara kebatinan itu sudah pada suasana kebatinan yang sangat dalam. Nah, oleh karena itu dalam konteks puasa di fase ketiga ini, ya, kita tidak bisa mendefinisikan secara lebih detail, ya, tetapi paling tidak secara umum ada satu hadis misalnya, ya, ketika Allah ditanya puasa itu sebenarnya pahalanya seperti apa, lalu Allah ya menjawab ya bahwa puasa itu adalah as-saumuli, puasa itu adalah urusanku. Ya, mau diapakan orang yang berpuasa itu urusan aku, kata Allah. Nah, oleh karena itu ini fase ruhani ini adalah fase pencapaian ya derajat kemanusiaan dari proses puasa sebelumnya. Dalam konteks kesadaran, pemirsa yang saya hormati, bahwa puasa itu paling tidak bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari aspek fisik, yang kedua dari aspek non fisik. Ketika orang tidak makan, itu akan berbeda ketika tidak makannya itu melibatkan aspek non fisik. Misalnya apa? Niat. Nah, dalam puasa ini faktor niat ini menjadi penentu yang membedakan antara kegiatan fisik dan non fisik. Nah, dalam puasa yang kaitannya dengan kesadaran ini maka bisa dimaknai adanya unsur niat yang melibatkan satu gerakan antara fisik dan non fisik, ini melahirkan sebuah kesadaran bahwa apa-apa yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa itu harus mengandung kesadaran spiritual, kesadaran non fisik. Nah, oleh karena itu orang yang berpuasa ini seharusnya, sepatutnya adalah harus melahirkan sebuah kesadaran, dan kesadarannya itu tidak lagi pada kesadaran physically, tetapi harus kesadaran non physically. Karena ada satu gerak yang ditentukan oleh faktor niat. Nah, oleh karena itu dalam ibadah puasa niat menjadi penentu, karena niat inilah yang menjadi bagian terpenting bahwa orang berpuasa atau tidak berpuasa itu akan sampai kepada Allah. Nah, kemudian yang terakhir ini terkait soal meningkatkan partisipasi. Kalau pertanyaan dasarnya bagaimana logikanya bahwa ibadah puasa itu dapat meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu kan dimaknai adalah keterlibatan seseorang atau kelompok ya, masyarakat dalam kegiatan pemilihan, dalam hal ini yang dimaksudkan. Nah, kegiatan pemilihan umum ini biasanya kita lebih dibatasi pada ketika sudah masuk tahapan ya, pemilu. Nah, partisipasi masyarakat itu bisa diukur atau bentuknya paling tidak ada 4 atau 5. Ya. Yang pertama, partisipasi masyarakat itu bentuknya biasanya sosialisasi. Sosialisasi tentang apa dan bagaimana pemilihan umum itu dilaksanakan. Nah, itu biasanya dilaksanakan oleh khususnya penyelenggara ya, dalam hal ini adalah KPU. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat itu bentuknya bisa dalam proses pendidikan politik. Nah, pendidikan politik ini biasanya dilakukan oleh peserta pemilu, dalam hal itu adalah partai politik. Terkait soal apa? Terkait soal bagaimana mendorong masyarakat agar paham ya, untuk apa dan tujuannya untuk apa berpolitik itu.
Nah, kemudian yang ketiga bahwa bentuk partisipasi masyarakat bisa dalam bentuk survei yang dilakukan oleh masyarakat ya untuk mengukur keterpilihan, untuk mengukur popularitas dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dalam bentuk penghitungan cepat ya, quick count, kemudian bisa juga dalam bentuk pengawasan. Nah, ini 5 bentuk partisipasi masyarakat ini harus secara utuh ya bersama-sama didorong oleh kita ya, agar masyarakat bisa melakukan salah satu atau secara bersama-sama dari 5 bentuk partisipasi masyarakat. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana bahwa kesadaran yang dilahirkan dari ibadah puasa itu berdampak panjang minimal dalam jangka waktu ya, khususnya ketika di tahapan. Nah, oleh karena itu ketika kita ibadah puasa ini kita harus memaknai bahwa puasa itu bukan tujuan, tapi ibadah puasa dalam konteks ini adalah proses ya, prakondisi agar kesadaran itu menjadi setia ya, menjadi embodiment pada diri setiap manusia yang berpuasa untuk kemudian nanti pada waktunya bisa digunakan dalam bentuk kesadaran yang sudah dilatih lewat ibadah puasa. Strateginya antara lain ya, pertama itu bisa dilakukan dengan konsolidasi institusional. Kami KPU Kabupaten Cirebon ya, khususnya divisi SDM sudah melakukan konsolidasi institusional. Nah, strategi konsolidasi institusional ini menjadi penting karena apa? Karena relasi kelembagaan, relasi institusional ini akan menjadi bagian terpenting untuk memperluas jangkauan dan daya dorong ya setiap penyelenggara untuk melaksanakan fungsinya ya. Karena bagaimanapun kita memiliki keterbatasan, tetapi dengan kemitraan dengan konsolidasi institusional ini kita akan bisa menjadi lebih masif, lebih ya baik ya pelaksanaan kegiatan. Kemudian yang kedua ya bisa dalam bentuk kemitraan strategis. Nah, kemitraan strategis ini khususnya dengan ya, pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah daerah dengan perangkat-perangkat organisasi kedaerahannya. Ya, ini juga sudah tercantum ya dalam Undang-Undang 7 2017 yaitu di 434 ya, bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi ya, pelaksanaan pemilihan umum secara berkualitas. Ini bahasanya sudah wajib ya. Nah, sementara terkait soal partisipasi masyarakat juga sudah dicantumkan dalam Undang-Undang 7 ya 2017 di pasal 448 ya. 448 di sana sudah seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, pemirsa yang berbahagia bahwa dari proses-proses ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan ini dan ibadah puasa pada umumnya, dan yang perlu mendapat perhatian oleh kita semua bahwa puasa ini bukan hanya ibadah umat Muhammad SAW ya, tapi puasa ini ada pada setiap generasi, pada setiap umat beragama. Nasrani, Katolik ada tradisi puasa, ya Hindu ada tradisi puasa, Buddha apalagi, ya, tradisi ibadah puasa di umat Buddha ini luar biasa, Pak Apendi. Ya. Pak Apendi, pemirsa mungkin pernah melihat ada umat Buddha yang menggunakan baju ikhram yang putih itu apa itu? Ya, ketika mau berproses untuk menjadi seorang biksu, ya, dan itu dilakukan kurang lebih 3 tahun, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Mungkin istilahnya berbeda kali ya. Ya, istilahnya berbeda mungkin penyebutannya. Iya, bukan baju ikhram ya, cuma warnanya kan kuning ya, itu bajunya apa saya tidak tahu persis. Tapi yang saya ketahui itu memakan waktu 3 tahun Pak Pendi. Jadi umat Buddha untuk mencapai derajat seorang biksu ya, itu perlu menggunakan seragam kuning itu kurang lebih selama 3 tahun, tidak makan, tidak minum kecuali dari yang diterima dari yang sodako, dari orang atau masyarakat yang
bersedekah. Nah, nanti pada saat proses ini usia dan proses sudah 21 tahun yang disebut dengan mahatera, maka baru kemudian itu bisa beralih. Jadi kalau kita melihat tradisi puasa di Hindu ini lebih dahsyat dari tradisinya umat Islam. Oleh karena itu, kenapa ini penting ya, agar tema hari ini tidak dimaknai bahwa bukan kutiba alaikumusiyam ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi min qablikum itu artinya bahwa ibadah puasa ini ya sudah pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi puasa hari ini, puasa ketika zaman Nabi, ya puasa pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu pemirsa yang berbahagia, yang terpenting dari tema ini adalah bahwa ibadah puasa yang kurang lebih 1 bulan ya bagi yang beragama Islam ini menjadi penting sebagai wahana untuk latihan yang kemudian nanti melahirkan kesadaran psikologis, kesadaran spiritual, tanggung jawab yang nanti akan ditunaikan pada saat bagaimana ketika tahapan pemilihan umum itu datang pada kita, nah sehingga kemudian kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi partisipasi masyarakat yang tadi disebutkan ada 5 bentuk ya, untuk bersama-sama bertanggung jawab mengawal bahwa proses pemilihan umum itu adalah untuk melahirkan para pemimpin yang diharapkan mampu untuk bisa membuat sistem ya keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, mungkin ada pertanyaan di Pak Apendi ya, di masyarakat bahwa kan pemilihan umum ini kan dari waktu ke waktu katanya begitu-begitu saja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu kita pahamkan pada kita masing-masing bahwa proses pemilihan umum ini adalah proses yang tidak mengenal batas waktu. Proses yang terus-menerus dilakukan dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, ya, tentunya dengan harapan dari waktu ke waktu lebih baik. Kenapa ini penting? Ya, agar kita tidak terkena penyakit putus asa. Ya, karena kalau kita putus asa, kita sudah capek-capek menyelenggarakan, masyarakat sudah ikut serta ya, berpartisipasi dalam pemilihan umum, lalu kemudian hasilnya ya, seringkali mengecewakan masyarakat. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting ya bagi pemirsa, bagi kita semua ya masyarakat Kabupaten Cirebon bahwa proses pemilihan umum ya kepala daerah, legislatif, presiden, wakil presiden ini adalah proses yang harus didasarkan pada kesadaran tanpa batas waktu. Nah, ini sabar ya Pak Apendi ya. Jadi kalau sabar itu maknanya adalah kekuatan kita untuk menjalani sebuah proses. Nah, oleh karena itu ya terus sepanjang masa ketika pemilu ini dilaksanakan ya maka kita akan dihadapkan pada kepuasan dan ketidakpuasan. Yang penting bagi kita harus diniati didasarkan pada ibadah sehingga nanti kita punya nilai yang lebih ya tidak semata-mata pada kepentingan nilai-nilai pragmatis ketika kegiatan pemilihan umum dilaksanakan. Mungkin itu dulu Pak Apendi. Ya, terima kasih Pak Ketua tadi pemaparan dari Pak Ketua tentang tema kita pada kali ini. Ada beberapa poin sebenarnya yang bisa kita catat dari penyampaian Pak Ketua tadi tentang puasa dan partisipasi itu sendiri. Tapi ada pertanyaan mungkin begini Pak Ketua. Jika partisipasi dipersepsikan hanya pada orang datang ke TPS, kemudian pada saat hari pemungutan suara gitu ya, kemudian muncullah angka-angka yang kemudian direkap dan kemudian menjadi persentase yang sudah publik juga semua tahu bahwa tingkat partisipasi di Kabupaten Cirebon ini pada pemilu kemarin itu cukup tinggi. Nah, jika diposisikan seperti itu, maka apakah partisipasi itu hanya sebatas sampai di situ, ataukah memang ada hal lain yang harus digali dari sebuah partisipasi selain tadi yang disampaikan Pak Ketua, ada 5 tadi itu. Ya, terima kasih Pak Apendi.
Terkait soal bentuk partisipasi, ini paling tidak kita mengenal ada dua ya, ada dua garis besar. Yang pertama bahwa proses demokrasi ini ada demokrasi prosedural, ya ada demokrasi substansial. Nah, demokrasi prosedural ini ukurannya adalah kuantitatif. Salah satunya adalah bahwa angka partisipasi itu dalam bentuk angka. Jadi tingkat partisipasi masyarakat itu dalam bentuk angka kuantitatif. Jadi ketika angka partisipasinya tinggi, maka dikatakan atau dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakatnya tinggi. Ya, ketika angka partisipasinya rendah, maka bisa dikatakan bahwa kesadaran partisipasi masyarakat rendah. Pada fase demokrasi konsolidasi atau demokrasi prosedural itu bisa menjadi ukuran. Tetapi sebenarnya ada yang paling penting. Yang paling penting itu adalah demokrasi substantif. Demokrasi substantif itu apa? Ukurannya bukan lagi pada ukuran jumlah, tetapi ukurannya pada soal kesadaran substantif bahwa bisa saja orang itu tidak datang ke TPS, tetapi bukan berarti bahwa dia tidak punya kesadaran. Ya, bagian dari partisipasi itu misalnya dia tidak datang ke TPS, Pak Apendi. Ya, dia punya ukuran-ukuran tersendiri. Mungkin calonnya tidak menarik, ya, mungkin tempatnya jauh, atau tempat TPS-nya tidak nyaman, atau penyelenggaranya misalnya kurang sosialisasi dan lain sebagainya, mungkin juga faktor pekerjaan dan lain-lain, ya sehingga dia memilih untuk tidak datang ke TPS. Tetapi masyarakat ini yang seperti ini jangan buru-buru diklaim atau dituduh orang yang tidak mau berpartisipasi. Ya bisa saja dia punya penilaian tersendiri. Ya, jadi bentuknya apa dia mungkin melakukan itu? Bentuknya dia memberi masukan kepada lembaga negara. Mereka menggunakan gerakan-gerakan dari modal-modal dari lembaga yang dia miliki, ya, sehingga mendorong bahwa hasil pemilihan umum itu tidak diukur dari aspek fisik, tetapi diukur dari aspek non fisik. Misalnya apa? Soal kehadiran pemerintah dalam konteks pemimpin yang dilahirkan dari sebuah proses pemilihan umum. Ini kan harapan masyarakat dalam bentuk yang substantif adalah ketika ada persoalan-persoalan di masyarakat, lalu pemerintah hadir, negara hadir untuk secepatnya kemudian mengenali, secepatnya kemudian mengantisipasi, memberikan solusi ya agar masyarakat bisa kembali pada kehidupan yang wajar dan normal. Nah, ukuran-ukuran seperti ini kan tidak bisa kita diangkakan, ya. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa angka-angka ini juga kan masih perlu diperdebatkan, ya, dan itu sifatnya dinamis. Jalan yang terbaik tentunya semakin tinggi angka partisipasinya, ya juga dibarengi dengan kesadaran substantif. Ya, kesadaran substantif itu apa? Kesadaran bahwa masyarakat mengawal kegiatan pemilihan umum itu dari mulai ketika proses dan pasca proses pemilihan umum. Nah, jadi partisipasi yang substantif itu adalah partisipasi sepanjang waktu. Beda dengan yang angka partisipasi itu hanya ketika datang ke TPS, ya, jangka waktunya tidak ada mungkin 5 detik atau 5 menit mungkin, ya. Nah, bukan itu, tetapi dia ketika sebelum kegiatan pemilihan umum dia terlibat, kemudian ketika pelaksanaan pemilihan umum dia juga terlibat, kemudian setelah pelantikan, ya hasil dari pemilihan umum itu dilantik juga dia terus mengawal, ya, memberikan kritik-kritik, memberikan masukan, ya, kepada para pemimpin sebagai produk atau hasil dari pemilihan umumnya. Harapan kita partisipasi masyarakat itu adalah partisipasi sepanjang waktu. Ya, dasarnya adalah tadi itu sabar. Ya, baik Pak Ketua. Sekali lagi kami mengingatkan kepada para netizen, sahabat-sahabat netizen semua yang sedang menyaksikan secara live acara ini, silakan bisa bertanya lewat kolom komentar baik di Facebook maupun di Instagram kami terkait dengan tema kita pada kali ini. Pak Ketua, tadi disampaikan bahwa persoalan partisipasi itu bisa dikategorikan ada dua, secara prosedural dan secara kualitatif. Substansial ya. Oke.
secara substansial. Nah, jika tadi disampaikan tentang substansial itu adalah bahwa misalkan pemilih itu atau masyarakat tidak bisa hadir ke TPS karena beberapa faktor misalnya. Beberapa alasan. Mungkin ini kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan Naib Saifullah Fattah, mengatakan bahwa ada 3 alasan golput ya. Yang pertama itu alasan teknis, kemudian alasan teknis itu alasan administratif maksudnya. Kemudian alasan teknis politis, dan yang terakhir adalah alasan ideologis. Nah, kira-kira dari persoalan atau problematika terkait demokrasi substantif ini, langkah konkret dari KPU apa untuk mengantisipasi atau untuk setidaknya memberikan sebuah solusi agar hal itu bisa bisa dibedah atau bisa ditanggulangi, kira-kira seperti itu. Secara umum yang perlu dilakukan secara intensif oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU, itu melakukan pendidikan, ya, sosialisasi politik. Kalau mau kita gabung kan biasanya kita menggunakan terminologi. Kalau sosialisasi itu sifatnya hanya ya teknis, menyampaikan tahapan-tahapan sosialisasi. Kalau pendidikan politik kadang-kadang itu ranahnya partai politik ya atau pemerintah daerah. Nah, mungkin kita bisa meramu ya. Jadi pendidikan sosialisasi politik ini perlu dilakukan. Gerakan pendidikan ini kan ada 2, Pak Fendi ya. Ada gerakan, ada proses pendidikan yang sifatnya pasif, ya, ada proses pendidikan yang sifatnya aktif. Nah, yang perlu kita lakukan adalah dua-duanya. Ya, proses pendidikan yang sifatnya pasif dan proses pendidikan yang sifatnya aktif. Nah, yang pasif ini bagaimana? Yang pasif ini adalah rutinitas yang selama itu dilakukan oleh penyelenggara sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di regulasi, itu dilaksanakan semakin lebih baik. Ya, semakin disiplin, semakin tepat waktu ya pelaksananya. Nah, kemudian di samping itu juga dilakukan yang namanya gerakan pendidikan politik. Gerakan pendidikan politik ini sifatnya apa? Sifatnya itu dinamis. Ya, kita harus intent ya menjangkau, memperluas jangkauan. Peserta politiknya, partai politiknya, kita secara intent diajak untuk berbicara, berdialog. Pemerintah daerahnya kita ajak ya untuk berbicara dan berdialog. Kita dorong agar potensi-potensi ya sumber dana, sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah itu kemudian dioptimalkan agar jangkauan pencapaian sosialisasi dan pendidikan ke masyarakat itu lebih luas dan masif. Kemudian yang paling penting adalah proses pendidikan sosialisasi politik ini perlu dilakukan dengan prinsip early bird itu. Jadi early bird itu dilakukan sejak dini, ya, jangan ketika mendekati masa tahapan. Ya, proses pendidikan yang sejati itu adalah proses yang pendidikan yang tidak dibatasi oleh waktu karena mau ujian. Ya, proses pendidikan karena semata-mata untuk lulus ujian. Ya, itu iya proses pendidikan, tetapi sebenarnya itu hanya proses pendidikan yang sifatnya elementer saja, yang sifatnya sangat dasar ya. Tetapi yang paling penting adalah proses pendidikan itu membangun sebuah kesadaran ya bahwa masyarakat tahu akan dirinya, ya tahu akan permasalahannya, tahu akan hak dan kewajibannya, lalu kemudian secara sungguh-sungguh ya masyarakat itu ikut kemudian menunaikan kewajibannya itu, khususnya pada saat pemilihan ini. Oke, baik. Sekali lagi kami akan kepada sahabat netizen bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami di sini dengan cara di kolom komentar, silakan ditulis pertanyaan-pertanyaannya dan pernyataan-pernyataan apa. Nanti kita akan menyiapkan sebuah merchandise menarik bagi netizen yang beruntung di setiap episodenya atau di setiap acara di mingguan ini. Baik, ini ada pertanyaan dari netizen kita, Pak Ketua, dari Muhammad Opa. Selamat siang, Pak Muhammad Opa. Semoga sehat selalu dan puasanya tuntas ya sampai nanti tiba. Pertanyaannya begini, Pak Ketua. Apa faktor yang dapat menjadikan pemilu atau pemilihan sebagai demokrasi tanda kutip sehingga kedaulatan itu memang konkret milik rakyat? Ya.
Itu Pak Ketua pertanyaannya. Faktor. Faktornya faktor pelibatan masyarakat dari setiap proses ya, tahapan ya, Kang Opa, Mas Opa ya. Jadi bahwa proses pemilihan umum itu menjadi milik rakyat, milik masyarakat, itu bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah bahwa tahapan-tahapan pemilihan umum itu harus melibatkan masyarakat. Dalam Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum serentak ya, 2019 itu khususnya di pasal 448 itu Kang Opa disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Ya Pak Apendi, itu Pak Apendi sekali lagi bahwa di Undang-Undang 7 2017 ya, di pasal 448 itu disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat. Lalu bentuk partisipasi masyarakatnya apa? Yang tadi saya sebutkan itu ada 5. Bisa melaksanakan sosialisasi, bisa pendidikan pemilih, bisa dia survei, ya dia bisa melakukan apa itu namanya hitungan cepat, bisa juga dia melakukan pengawasan. Jadi dalam hal ini agar betul-betul proses pemilu itu menjadi milik masyarakat, maka dari mulai tahapan pra, ketika pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilihan umum, masyarakat ini menjadi subjek utama dalam kegiatan itu. Nah, sehingga masyarakat tidak hanya dihadapkan hasilnya saja, tetapi proses dari awalnya juga masyarakat dilibatkan. Oke, berarti kuncinya untuk menjawab pertanyaan Pak Muhammad Opa ini partisipasi ya, pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dari mulai awal ya. Awal ya, atau di setiap tahapan. Oke, itu terima kasih Pak Ketua, dan juga disampaikan terima kasih kepada Pak Muhammad Opa yang telah memberikan pertanyaan ke kami. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dari mana ini? Dari Muhammad Afgan. Sebentar. Ya. Apa pertanyaannya Pak? Iya, ini dilihat dulu pertanyaannya. Oke. Nah, ada juga dari ini Pak Afgan dulu. Banyak ya yang masuk di sini. Pak Afgan itu soal memberikan pernyataan mungkin ya. Semoga pada pelaksanaan pemilu 2024 nanti pelaksanaan pemilu di wilayah Kabupaten Cirebon semakin baik dan angka partisipasi dari masyarakat Kabupaten Cirebon juga semakin tinggi. Amin. Amin ya, terima kasih. Kemudian dari Ken Abbas, dalam sejarah ritual keagamaan puasa selalu menjadi fase yang harus dilewati saat seseorang akan menaiki estafet berikutnya, entah menguasai, meningkatkan derajat dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau para calon wakil rakyat sebelum ikut kontes pemilu dikarantina untuk puasa dulu, agar psikologinya lebih stabil saat terpilih nanti? Itu beberapa komentar, baik yang sifatnya pertanyaan maupun pernyataan dari netizen, gitu. Oh, masih ada lagi? Oke, ini dari Muhammad Afgan juga, izin bertanya Pak Ketua, kira-kira apa yang menjadi tantangan nyata bagi KPU pada pemilu tahun 2024 nanti, mengingat angka partisipasi masyarakat cukup tinggi pada pemilu tahun 2019. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan ini Pak Ketua bisa juga disampaikan kepada para netizen dan juga para pemirsa yang sedang menonton secara live acara ini, berapa sih sebenarnya angka partisipasi masyarakat mungkin dalam konteks demokrasi prosedural tadi yang sifatnya kuantitatif ya, angka-angka ya, dalam pemilihan presiden, kemudian DPR RI, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Mungkin bisa disampaikan, kemudian dijawab secara langsung pertanyaan tadi dari netizen. Terima kasih Kang Apendi. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa pencapaian angka partisipasi kita Kabupaten Cirebon di pemilu 2019 kemarin itu mencapai pada angka 74, sekian ya. Nah, 74, sekian itu kan sebenarnya
bisa dikatakan tinggi, bisa dikatakan juga kurang tinggi. Ya, tergantung nanti ukurannya, standarnya apa ya. Kalau standarnya 80, RPJMN mungkin. Ya, kalau RPJMN maka kita dikatakan masih belum tinggi, ya artinya masih sedang atau cukup ya. Jadi sekali lagi nanti tergantung dari standar ukurannya. Tetapi kalau dari by proses yang dicapai oleh KPU Kabupaten Cirebon, ya artinya masyarakat Kabupaten Cirebon ini sebenarnya sudah bagus karena setiap pemilihan dan setiap pemilihan umum itu mengalami proses kenaikan, ya Pak Apendi. Untuk konteks Kabupaten Cirebon gimana? Dari tahun-tahun sebelumnya? Naik, Pak. Ya, naik itu pada jenjang 4-5% ya kenaikannya. Nah, oleh karena itu ini menjadi menggembirakan ya. Cuma di tempat lain mungkin juga tidak kalah ya proses kenaikannya. Jadi nanti kalau kita diurutkan hasilnya bisa kita menggembirakan atau sebaliknya. Baik, selanjutnya terkait soal pertanyaan tadi ya, Ken Abbas itu menarik ya. Ya. Ini pertanyaan karantina dulu. Ya, pertanyaannya nakal ya tanda kutip, tetapi sebenarnya substantif. Dalam tradisi kesehatan ya Pak Apendi, ya saya tidak tahu ya soal kedokteran itu kan biasanya orang yang kalau berobat tertentu itu oleh dokter disarankan untuk berpuasa. Ya. Pak Apendi puasa dulu lah ya, ya puasa singkat ya, puasa 2-3 jam aja. Nah itu maknanya apa Pak Apendi? Bahwa puasa itu kan dalam rangka untuk mempersiapkan ya, kondisi fisik dan non fisik, terutama psikologis. Ya apalagi ketika orang mau menjalani proses misalnya apa itu operasi atau menjalani check up soal apa itu kesehatan internis ya dan lain sebagainya ya atau general check up. Nah, itu artinya bahwa puasa ini adalah sebagai sebuah proses yang penting ya untuk dilakukan oleh setiap orang ya, setiap manusia. Nah, dalam konteks misalnya pertanyaannya Ken Abbas, sejarah-sejarah kemanusiaan sudah menggambarkan. Coba Kang Apendi kita kenal yang namanya Mahatma Gandhi. Coba pemirsa kita lihat. Ya, Mahatma Gandhi kalau dilihat dari secara fisik apa menariknya? Ya, dibandingkan dengan ya maaf ya misalnya anggota-anggota dewan hari ini, pemimpin-pemimpin hari ini kan gagah-gagah, cantik-cantik, ya pakainya bagus-bagus. Mahatma Gandhi apa menariknya? Ya. Karena bukan itu sebenarnya. Ya, bahwa porsi seorang pemimpin dan kepemimpinannya yang harus hadir ke masyarakat adalah bagaimana proses pembelaan ya, kecenderungan untuk menolong kehidupan manusia atau masyarakat yang dipimpinnya. Tasarruful imam ala rohnya manutun bil maslahah. Jadi seorang pemimpin bagaimanapun ukurannya adalah tingkat kebijakan untuk kesejahteraan, kemasyarakatan atau kesejahteraan dari masyarakat yang dipimpinnya itu. Nah ini menarik ini Pak Ken Abbas, saya setuju. Ya bisa saja nanti ya setiap anggota DPR ya minimal dalam 1 minggu puasa 2 kali, Senin dan Kamis. Ya. Kalau itu disetujui, disepakati, saya yakin positif saja, ya, bagus itu ya. Tinggal nanti sistemnya bisa berjalan. Kemudian dari Pak Muhammad Afgan ya. Nah ya, Mas Afgan ya ini. Terima kasih nih. Ya, tantangan untuk 2024 ya tantangannya saya yakin kita berdoa bersama agar kita segera bangkit dari wabah COVID-19 ya. Karena ini luar biasa ya, dari sektor ekonomi, kemudian pekerjaan dan lain sebagainya juga kita kena dampaknya ya, sehingga kalau COVID-19 ini segera pulih ya, khususnya di tahun 2020 ya, maka kita akan bisa bangkit. Itu. Yang kedua yang menjadi tantangan kita adalah soal bagaimana proses-proses pemilihan umum itu berbasis IT, Pak Fendi. Ya, apalagi generasi muda kita disebutnya surplus demografi. Ya, kita khusus demografi. Ini kaum milenial kita ini kan sudah melebihi ini surplus. Nah, ini mau diapakan? Ini kan potensi yang luar biasa. Nah, kemudian kecenderungannya juga dia sebagai generasi
gadget ya. Gadget. Ya. Karena itu ini bagaimana proses-proses tahapan yang selama itu menggunakan cara-cara manual ini harus digunakan dengan cara-cara berbasis IT misalnya. Teknologi ya. Ya, dengan rekapnya dengan menggunakan rekap, food gitu ya. Ya, kemudian foodnya kemudian menggunakan food dan lain sebagainya. Termasuk juga proses-proses pengiriman, ya, input-input yang ada dari mulai TPS, PPS, kemudian PPK dan seterusnya. Jadi kehadiran ya mesin dalam hal ini IT menjadi keniscayaan ya dan menjadi tantangan untuk pelaksanaan pemilu 2020. Oke. Baik. Terima kasih Pak Ketua dan sahabat netizen, tadi telah disampaikan terkait tentang pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat netizen. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Alba Vica 2007 di IG. Ini di Instagram. Pertanyaannya, contoh langkah konkret apa yang dilakukan KPU Kabupaten Cirebon untuk mendongkrak angka parmas di kecamatan yang tingkat parmasnya rendah di pemilu kemarin. Ya. Terima kasih sahabat Alba Vica 27 yang telah berpartisipasi di acara ini. Ya. Monggo Pak Ketua. Ya, terima kasih Kang Alba ya. Pertama, KPU Kabupaten Cirebon ini sedang membuat database dan faktor-faktor penentu mengapa di satu daerah, satu titik, apakah di desa, di kecamatan, itu angka partisipasinya masih belum tinggi. Nah, ini problem-problemnya apa? Ya, kemudian kami setelah punya data itu, kami akan melakukan komunikasi, ya, konsolidasi kemitraan dengan pemerintah daerah di tingkat kabupaten dengan Pak Bupati, dengan organisasi perangkat daerahnya, OPD-OPD-nya, lalu kemudian ke kecamatan dengan Pak Camat, kemudian ke desa, Pak PU dengan lurah, ya, dengan para aktor-aktor ini harus kita lakukan ya sejak dini. Nah, oleh karena itu kami terus membangun ya komunikasi dengan pemerintah daerah agar misalnya proses tersedianya operasional untuk kegiatan ini di luar tahapan ini kan menjadi penting ya. Karena apa? Nah, proses-proses melibatkan para aktor yang ada di masyarakat ini menjadi penting agar masalah-masalah yang tadi angka partisipasinya belum meningkat itu menjadi tinggi, dan yang sudah tinggi kita upayakan untuk ditingkatkan ya, paling tidak kita tetap dipertahankan itu. Nah, ini kaitannya dengan masalah perilaku Pak Apendi ya. Jadi kalau perilaku relatif biasanya lebih lama. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan identifikasi ya, masalahnya apa. Ya, kemudian yang ketiga juga kita akan memperbaharui strategi cara sosialisasinya, cara bimbingan teknisnya, ya, kemudian cara untuk komunikasi ya yang selama ini menggunakan cara-cara konvensional, mungkin kita akan menggunakan cara-cara jejaring dan menggunakan cara-cara daring itu ya, sehingga kita lebih cepat, masif ya, dan intensitasnya ditingkatkan. Oke. Baik. Jadi artinya treatment-treatmentnya memang akan berbeda ya antara satu tempat dengan tempat yang lainnya ya, terkait dengan soal tingkat partisipasi ini. Baik, sekali lagi disampaikan kepada sahabat-sahabat netizen semua yang sedang menonton maupun yang mau dan akan menonton, diingatkan kembali bahwa kami membuka ruang untuk berinteraksi dengan sahabat-sahabat semua di acara Akademi COVID-19 kali ini. Dan tadi disampaikan di awal bahwa kami sudah menyiapkan merchandise untuk para netizen semua yang beruntung nanti akan terpilih pemenang, dan untuk komentar dan pertanyaan terpilih diberikan kepada nanti akan dihubungi oleh tim media Kabupaten Cirebon ya. Nanti akan dihubungi oleh tim kami yang akan menghubungi kepada netizen.
Baik, masih ada waktu Pak Ketua. Ya, oke. Sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, ini kita kasih lihat dulu merchandise yang akan kita berikan nanti kepada netizen. Sebuah kaos, ya, Rumah Pintar Pemilu. Manis. Ya, ini warnanya warna kekinian, ya, gitu. Bisa dilihat oleh para netizen. Jadi bagi netizen yang ingin kaos ini bisa ikut dengan cara kirim terus komentarnya, ya, komentar yang baik berupa pertanyaan maupun penelitian. Nanti kita akan pilih secara acak, ya, oleh tim nanti. Pak Ketua, tadi disampaikan bahwa secara partisipasi kuantitatif bahwa terjadi peningkatan, ya. Tetapi kembali kepada pertanyaan bahwa apakah partisipasi ini menjadi tanggung jawab KPU tok gitu, atau KPU Ansik gitu, atau memang ini juga menjadi tanggung jawab bersama yang di dalamnya ada pemerintah daerah, ada stakeholder lainnya gitu, misalkan ada LSM gitu, kemudian ada pemangku kebijakan lainnya gitu, atau seperti apa betul? Ya, terima kasih Kang Apendi. Kita berbicara soal aktor pemilihan umum, ya. Jadi aktor pemilihan umum ini kan banyak. Ya, kalau penyelenggara kita kenal ada 3, ya. Ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Tapi kalau kita berbicara aktor pemilu kan menjadi terbuka. Ya, aktor pemilu itu di situ ada unsur penyelenggara. Tadi disebutkan, ya. Yang kedua ada unsur peserta. Nah, peserta pemilihan umum ini kan ada partai politik, ya, ada pasangan calon, ya. Nah, kita nanti 2024 partai politik pesertanya nanti ada berapa, ya, nanti kita lihat perkembangannya. Kemudian yang ketiga juga kita ada masyarakat pemilih, Pak Pendi. Ya. Ini jangan lupa nih, masyarakat pemilih justru menjadi penentu, ya, bagaimana proses pemilihan umum ini berjalan, ya, secara berkualitatif, kemudian berjalan lancar, ya, kemudian berjalan secara masif. Ini ada masyarakat pemilih nih. Kemudian juga ada disebut dengan pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini tadi disebutkan, ya, dalam Undang-Undang 7 2017 dari pasal 434 disebutkan, ya, bahasanya tidak lagi dapat, tetapi bahwa pemerintah, ya, dan pemerintah daerah wajib gitu, ya, wajib mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, ya, agar berjalan secara lancar dan berkualitas. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah ini yang punya perangkat, ya, perangkat birokrasinya, ya, dari mulai pusat sampai tingkat desa, RT RW, kemudian punya sumber daya, ya, punya jaringan yang luas dan lain sebagainya. Nah, aktor-aktor yang tadi disebutkan jangan lupa juga misalnya LSM, ya, kemudian media, ya, itu, kemudian tokoh-tokoh masyarakat. Nah, semua unsur itu merupakan aktor, ya, dalam kegiatan pemilihan umum yang harus selalu dibangun, ya, komunikasi dan sinergitasnya, sehingga pada waktunya nanti ini menjadi gerakan bersama, ya, gerakan untuk menuju pemilu 2024 yang berkualitas. Oke, baik, itu jawaban dari ketua, ya. Ini ada lagi pertanyaan dari netizen. Sekali lagi kami ucapkan dan kami sampaikan terima kasih kepada para netizen yang telah bergabung bersama kami untuk berinteraksi di acara Ngademi pada siang kali ini. Ini ada pernyataan yang sangat menarik dari Respati Wallet, dari FB, ya, lewat FB. Semoga dalam gelaran pesta demokrasi ke depan partisipasi masyarakat bisa lebih ditingkatkan lagi. Amin. Untuk kontestan baik pilkada maupun pemilu, tolong buktikan kinerja kalian agar kami pemilih tidak merasa sia-sia membuang waktu untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Ya. Ini sifatnya pernyataan, ya. Mudah-mudahan pernyataan ini juga mewakili suara masyarakat. Baik, ini ada pertanyaan, ya. Pertanyaannya begini, Pak Ketua. Tadi sudah dijelaskan tentang penggunaan e-voting, ya. Pak Ketua sedikit menyinggung tentang e-voting. Kemudian e-rekap juga. Bagaimana langkah KPU Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi badan ad hoc yang masih gaptek? Ya. Gap teknologi ini dari Albavika 27, ya. Oke. Ya, mungkin digabung aja Pak Ketua barangkali.
dengan pertanyaan yang lain, ada susulan dari Muhammad Afgan di akun FB. Dengan adanya wabah COVID-19 saat ini mengakibatkan pelaksanaan pemilu di beberapa wilayah Indonesia, misalnya Indramayu, menjadi diundur. Apakah pengunduran waktu pelaksanaan pemilu tersebut akan berpengaruh pada hasil dan pelaksanaan pemilu ke depannya? Saya kira mungkin itu ya, 2 pertanyaan dari para netizen. Barangkali bisa ditanggapi Pak Ketua. Terima kasih Kang Openi, nanti diingatkan. Yang pertama dari siapa Walad tadi? Respati Walad, sifatnya pernyataannya. Ya. Kaitannya dengan kalau yang e-voting dari Alba Fiska. Ad hoc ini kan menjadi penentu ya pemirsa ya Kang Respati ya Kang Respati Walad. Lalu bagaimana nanti karena ke depan ini keterampilan teknologi terutama apa itu internet, komputer itu menjadi sesuatu yang niscaya yang harus dilakukan, maka ya jauh-jauh hari kita melakukan sosialisasi nanti terkait dengan itu, dan kemudian ketersediaan SDM di masyarakat juga ini harus sama-sama kita informasikan, dibuka ya, sehingga tidak lagi kemudian ketersediaan peminat yang akan menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc itu menjadi minimal. Nah, oleh karena itu ini juga bagian dari sosialisasi sejak dini, maka ke depan ad hoc ya paling tidak harus bisa yang ngirim email lah ya, kemudian bisa bermain internet dan lain sebagainya, karena mau tidak mau ya kita arahnya nanti ke depan dengan menggunakan e-voting, kemudian e-rekap ya dan lain-lain, pokoknya yang sifatnya IT. Kemudian yang kedua terkait soal pertanyaannya Mas Afgan ya, dengan COVID-19, apakah ini mempengaruhi atau tidak? Ya, yang pertama pengaruh soal hasil ini pertama tergantung soal kesiapan penyelenggara. Ya, yang kedua juga tergantung kesiapan dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah setempat ya, kemudian TNI Polri ya kaitannya dengan itu. Kemudian yang terakhir adalah soal kesiapan anggaran. Nah, kalau dari sisi waktu penyelenggaranya oke, lalu kemudian pemerintah daerahnya siap, aparatnya siap, ya lalu kemudian anggarannya tersedia, ya saya yakin ya kita sudah punya pengalaman, maka itu nanti tidak akan berpengaruh mengkhawatirkan terhadap hasil pemilihan kepala daerah di Indramayu khususnya atau di tempat-tempat lain yang di tahun 2020 akan menyelenggarakan. Dan informasinya berdasarkan Perpu nomor 2 ya. Perpu nomor 2 tahun 2020 ya sudah ditetapkan bahwa pilkada di tahun 2020 akan dilaksanakan pada bulan Desember ya 2020 tahapannya ya, dengan catatan-catatan tentunya yang ada ya, jika kemudian COVID 2019 ini diukur, kemudian dibaca, kemudian ini belum memungkinkan ya, maka akan ada keputusan berikutnya lagi, ya, penundaan lagi. Oke, baik. Ini masih ada waktu ya, masih ada waktu. Ini satu pertanyaan lagi barangkali Pak Ketua dari netizen. Ini dari Man Kalimukti. Ya, terima kasih pada Man Kalimukti, Kecamatan Pabedilan. Ini wilayah timur, berada di wilayah timur Cirebon. Pertanyaannya begini, OSIS adalah ujung tombak pembelajaran demokrasi di lembaga pendidikan. Mohon ke depan rangkul pengurus OSIS agar dapat menjadi agen demokrasi KPU Kabupaten, demokrasi KPUD yang terprogram dan berkelanjutan. Ini harus direspon positif ini kan yang sama Ketua. Iya. Ada permohonan ya. Terima kasih nih dari adik siapa? Man Kalimukti ya. Dari Man Kalimukti, terima kasih. Kita KPU Kabupaten Cirebon ya melalui divisi sosialisasi SDM kemarin sudah atau sedang memproses kegiatan yang disebut dengan apa itu istilahnya Kang Apendi itu pakai otak ya. Jadi pemilihan ketua OSIS serentak. Ini poinnya begini adik-adik di Man Kalimukti, bahwa pemilihan ketua OSIS serentak itu kita akan mencoba untuk ikut serta ya, berperan agar pelaksanaan proses pemilihan ini diawali dalam bentuk pemilihan ketua OSIS dan dilakukan secara bersama-sama di Kabupaten Cirebon. Nah, oleh karena itu nanti
Insya Allah nanti setelah Idul Fitri ya 2020 KPU Kabupaten Cirebon bersama dengan kekuatan pemerintah daerah akan melakukan sosialisasi khususnya terkait soal pemilihan ketua OSIS serentak di Kabupaten Cirebon. Ya nanti tunggu saja ya Mangkali Mukti dan sekolah-sekolah lainnya yang kaitannya dengan kegiatan dimaksud. Terima kasih sekali lagi. Oke, terima kasih Pak Ketua. Akhirnya sampai juga di ujung acara kita kali ini. Tidak terasa, kita sudah 1 jam membersamai dengan para netizen di acara Akademi COVID-19 ini ya. Baik, ada beberapa catatan yang bisa kami sampaikan dari diskusi kita kali ini, setidaknya ada 3. Yang pertama bahwa puasa itu harus bisa membuka kesadaran diri kita, baik kesadaran sosial maupun kesadaran secara spiritual. Kemudian yang kedua, soal partisipasi ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara dalam hal ini KPU, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab para pemangku kebijakan, entah itu baik itu peserta pemilu, beberapa aktor itu tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua dan juga pemerintah Stakeholders ya, 13 stakeholder ya, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya, tidak hanya KPU. Karena apa? Karena jika partisipasi dimaknai sebagai demokrasi substansial, maka benar apa yang disampaikan oleh Luis Eduardo dan Edwin Whitluhar dalam sebuah bukunya yang ditulis oleh Bahrul Alam. Itu menyatakan demikian bahwa pemilu itu tidak hanya bicara soal sekedar bilik suara dan pemungutan suara. Artinya bahwa pemilihan umum atau pemilu itu ya mulai dari sebelum dan sampai pada saat pelaksanaan itu sendiri. Bahkan kalau kita bagi menjadi 3 bagian, ada pre-election period, dan post-election period. Saya kira itu ya kesimpulan-kesimpulan yang bisa disampaikan. Ya, baik. Pernyataan terakhirnya bahwa sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Antris itu. Terima kasih kepada netizen semua yang telah berpartisipasi. Ya, Antris. Ya, ini dari Antris, niat ikhlas dan mampu membawa KPU sebagai lembaga pencetak pemimpin terbaik. Semoga terus bisa menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga independen dan bekerja profesional. Ya. Terima kasih pengingatnya, Mas Res. Ini menjadi compelling bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada para netizen yang telah berkontribusi dan telah berinteraksi dengan kami di Akademi COVID-19 pada edisi perdana ini. Jangan lupa terus pantengin ya akun kami di Facebook dan kami, karena setiap minggu kita akan menggelar diskusi seperti ini dengan tema-tema yang berbeda ya dalam acara Akademi COVID-19, ngaji demokrasi di masa pandemi COVID-19. Jadi tetap di rumah, anteng ning omah bae aja metu-metu ya. Kita KPU Kabupaten Cirebon lawan Covid, jaga kesehatan, patuhi instruksi atau arahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Ketua, terima kasih. Ya. Demikian akhirnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan komentar-komentar yang belum bisa disampaikan atau belum bisa dibaca oleh kami, sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi artis sejam. Soalnya jadi